Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Masih di Luxembourg, kota terkaya di dunia yang yang daerahnya hanya seluas Yogyakarta ditambah Sleman. Jadi negaranya kecil banget tapi kaya banget. Rata-rata gaji di sini 100 juta cuy sebulan cuy. Mantap kan cuy? Nah itu sebelumnya, di konten sebelumnya kita ada di menara itu cuy ya, di menara yang lampu itu ya, yang kita bisa naik. Dan ini adalah castle yang kita lihat di konten sebelumnya dari kejauhan. Sekarang kita lihat dari dekat cuy. Keren cuy ya. Belum suasana senja kayak tadi tuh ya, untuk foto-foto. Wah mantap bener cuy. Ini kafe-kafenya cuy. Jadi taman, kafe, bangunan, transportasi, akomodasi menyatu dengan keren cuy di Luxembourg ini. Wah memang bener deh, salah satu kota tercantik di dunia cuy ya. Kayaknya memang harus sekali seumur hidup ke kota ini cuy. Nggak nyesel deh. Kotanya tenang, bersih, transportasi gratis, pemandangannya oke. Ya kelemahannya cuma satu memang, mahal cuy. Makannya mahal, akomodasinya mahal, ya harus punya dana yang cukup lah kalau mau hidup di kota ini. Tapi setara juga ya sama gajinya yang rata-rata 100 juta sebulan cuy ya. Nah di belakang ini kita lihat tadi itu ada kayak tram cuy ya, itu gratis cuy ya kalau mau naik di sini cuy. Jadi tram lokalnya di kota Luxembourg ini gratis. Kalau kita keluar kota, keluar negara Luxembourg, nah itu baru bayar cuy ya. Di sini sekolah, university gratis cuy. Jadi banyak yang gratis, tapi banyak yang mahal juga cuy. Jadi kayak agak rada ekstrim sini cuy ya. Ini kotanya ini, nanti kita akan lihat lagi banyak kayak bangunan-bangunan modern kayak gini cuy. Tapi di sisi lain tuh banyak bangunan di tebing dan gua bawah tanah cuy. Jadi kayak ya betul seperti tadi, kalau tadi ada yang gratis dan ada yang mahal, jadi ada yang modern dan ada yang klasik cuy. Bener-bener ekstrim dan ya keren banget lah cuy ya. Mantep banget deh bangunan di Luxembourg ini. Di sini bahasa resminya menurut informasi ada 3 cuy. Inggris, Prancis, dan Jerman cuy. Namun hampir semua orang yang kami temui di sini lancar bahasa Inggrisnya cuy ya. Mungkin karena termasuk 3 bahasa utama tadi cuy ya. Kumpulan ekspat juga banyak di Luxembourg, termasuk dari Asia juga ada cuy ya. Memang terbesar di kayaknya Portugis dan Prancis yang paling besar ya cuy ya. Mungkin Jerman juga. Ini kan yang berbatasan dengan Luxembourg ini ada Prancis, Jerman, dan Belanda cuy ya, yang berbatasan langsung negaranya. Nah ini tadi kan kita lihat gedung-gedung yang modern. Ini yang tadi kita sampaikan gedung-gedung kayak klasiknya cuy ya. Jadi kita kayak ada di dua dunia yang benar-benar berbeda cuy ya. Lihat cuy ya, keren banget pemandangan di tebing ini cuy.
bangunan yang tadi yang kita lihat itu, yang keren modern itu ada di belakang ini cuy. Ini sisi di satu tempat aja. Nah itu kan kelihatan bentuk gedungnya kan hampir sama cuy ya. Bukan hampir sama, memang itu gedungnya tadi kan yang kita duduk-duduk di daerah sini ini. Begitu lihat ke arah tebingnya udah kayak ada di dunia yang berbeda lagi, dan dua-duanya keren bener cuy. Wah benar-benar kayak negeri dongeng deh Luxembourg ini. Dan nggak crowded lagi. Tahu lah ya, travel tipis-tipis kan nggak aku suka kalau terlalu rame, ruwet lah rasanya tuh ya. Jadi kalau suasananya kayak gini kan, wah mantep bener. Dinikmati suasananya ini cuy ya, kerennya pemandangan ini. And always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Luxembourg ini sering disebut Europe Best Kept Secret. Kenapa? Karena di sini ini boleh dibilang nggak ada kriminal, nggak ada catatan kriminal, nggak ada kejahatan lah. Gila nggak cuy? Gila dalam arti yang keren ya cuy ya, yang mantep bener cuy. Alamnya indah, dekat Belgia, Jerman, Prancis, nggak ada kejahatan. Mau lihat gedung modern ada, mau lihat gedung klasik ada. Waduh dah. Bener-bener mantep deh. Nah kalau pernah main game, itu sekalian promo deh cuy ya, Sniper Elite ini juga sering, Luxembourg ini sering dijadikan latar belakang cuy ya. Selain di Luxembourg nanti di Jerman tuh ada Potsdam. Nah nanti kita juga akan ke sana cuy. Jadi kalau main Sniper Elite itu kita sebenarnya juga diajak menjelajah Eropa. Kalau ada yang bilang kok cuma main game nggak belajar, nggak juga cuy. Game sekarang kita dengan main game kita juga banyak belajar cuy ya. Tapi nggak boleh main game juga terus ya cuy ya. Semua ada porsinya. Dalam porsi yang cukup semuanya baik, dan dalam porsi berlebih semuanya jelek. Air aja cuy, kalau kelebihan ya jelek juga buat tubuh ini, kan begitu. Padahal kan air itu sudah dianggap sebagai hal yang paling berguna buat tubuh. Jadi semuanya harus pas, kerja pas, traveling pas, healing gak boleh kebanyakan. Nah ini di depan kita ada burung kecil cuy ya, kelihatan dia ya. Itu waktu kita makan roti, nah tiba-tiba dia datang cuy. Kita sempat cek selalu cek boleh nggak ngasih makan di sini. Dan karena kita nggak menemui larangan untuk ngasih makan burung, berarti nggak dilarang cuy ya. Jadi kan konsepnya kalau itu nggak dilarang berarti boleh. Kalau ada larangan cuy, sekali lagi jangan bandel, diturutin aturannya. Apalagi kalau di negeri orang cuy ya. Tadi kita sudah duduk di satu taman, jalan dikit cuy, ketemu lagi cuy spot yang keren kayak gini cuy. Jadi jalan dikit duduk cuy. Spotnya keren-keren banget cuy. Dan karena udaranya dingin, nah ini cuy, kita full armor semua cuy. Angin nggak kayak di Belanda cuy. Angin nggak banyak lah cuy, bahkan boleh dibilang nggak ada angin. Cuma dingin, betul-betul dingin cuy. Mungkin karena ini datarannya memang dataran tinggi cuy ya. Udah nggak peduli dah mau dingin mau panas, kalau view-nya kayak gini ya dinikmati cuy ya. Nah kalau tadi
kita jalannya di kastel yang klasik. Nah ini kita di Royal Palace-nya cuy ya, rada gak juga yang saya dulu yang modern ya. Gedung ini memang bentuknya Eropa klasik cuy ya di Royal Palace ini. Nanti kita akan lihat penjaga yang lagi yang lagi patroli cuy ya. Jadi di sini kita memang banyak melihat pemandangan view yang boleh dibilang bertolak belakang ya cuy ya. Dan dua-duanya keren dalam arti yang bagus ya, karena mereka harmoni ya, selaras sekali perubahan-perubahan itu. Nah ini cuy, penjaganya lagi patroli dan menjadi salah satu atraksi wisata cuy ya. Cuma sekali lagi kita harus menghormati, gak boleh gini-gini tiba-tiba kita ngedeket foto-foto, wah sudah salah-salah bisa dianggap kriminal tuh ya. Jadi diikutin aturannya kayak gini kan, kita lihat ya ada pagar nih, berarti kita kan nggak boleh masuk ke pagar itu. Kita boleh mendokumentasikannya ya dalam sesuai aturan yang ada. Jangan brutal jadi turis cuy ya. Oke cuy, untuk konten kali ini sekian dulu. Kita jumpa di konten yang lain. Ciao.